Ya, selamat datang. Kali ini kita akan coba demo untuk aplikasi yang digunakan untuk kasir di sebuah restoran, tempat makan, kafe, ataupun usaha food and beverage lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat halaman utama akan menampilkan halaman login. Bapak Ibu bisa menggunakan email dan password untuk akun nanti akan diberikan atau dibantu oleh tim kami. Untuk demo di sini misalnya menggunakan akun owner. Setelah login, Bapak Ibu akan ditampilkan halaman dashboard ataupun halaman beranda. Jadi untuk halaman dashboard dan beranda di sini bisa dilihat akan bisa menampilkan total dari order hari ini yang belum terbayarkan, order yang sudah terbayarkan, pengeluaran bulanan, dan pendapatan bulanan. Adapun grafik nanti akan dilihat secara batang dari tahun 2024 tahun yang langsung di bulan Januari sampai bulan Desember, serta ada transaksi yang belum terbayarkan sama terkait dengan trending ataupun jumlah dari produk yang dipesan oleh customer. Baik, sebelum menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu nanti perlu melakukan pengaturan. Jadi yang pertama dilakukan adalah melakukan pengaturan di menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini itu ada beberapa yang perlu diatur. Yang pertama itu perusahaan, kedua outlet, ketiga kategori, dan keempat adalah produk. Jadi tadi bilang pertama disesuaikan perusahaan yang terlebih dahulu. Kalau itu bisa menambahkan logo, bisa menambahkan nomor HP, alamat, email, dan seterusnya. Jadi informasi ini nanti juga akan ditampilkan baik di laporan ataupun yang terkait dengan perusahaan. Jadi kalau sudah bisa diklik di submit. Baik, setelah perusahaan diatur, berikutnya adalah outlet. Outlet di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan baik untuk menambah outlet ataupun mengubah informasi. Di sini untuk mengubah informasi bisa dilihat ada kode, alamat, kota, dan seterusnya. Kalau sudah bisa di-delete. Dan kala pentingnya juga Bapak Ibu juga mengaturan untuk kategori. Kategori ini digunakan untuk memberi label pada produk, misalnya contohnya food and beverage ataupun kategori-kategori yang lain yang bisa Bapak Ibu tambahkan. Dan ini juga misalnya di sini kategori yang ada dua kategori food and drink, jadi bisa ditambahkan ataupun diedit ataupun dihapus. Berikutnya mengenai produk. Nah, produk di sini bisa dilihat produk ada berapa bisa ditambahkan. Dan di sini juga ada kaitan dengan atur susunan menu. Jadi menu yang nanti ditampilkan di kasir maupun ditampilkan di waiter bisa dilihat di sini ada susunannya, terus nomor urutnya yang nanti bisa diatur di sini, dan bisa ditambahkan juga bisa ditambah di sini ada informasi baik itu kode, nama, urutan, dan seterusnya bisa ditambahkan. Lalu di sini juga bisa kita atur untuk stoknya. Apabila misalnya stoknya semuanya kosong, bisa pilih kosong, ya nanti pilih terapkan. Jadi ketika melalui proses stok ini baik seperti kosong atau tersedia, maka di bagian kasir, baik itu pos untuk kasir ataupun pos untuk waiters, perlu nanti itu disinkronisasi supaya bisa sesuai terkait dengan stoknya. Baik, dari pengaturan produk ini semua sudah diatur. Setelah diatur, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi ataupun ingin menambah pegawai, bisa diklik di menu pegawai. Nah, ini sebuah menu yang digunakan untuk menambah pegawai, baik nanti memiliki akses baik itu kasir, waiters, admin, ataupun yang lainnya. Jadi itu berkaitan dengan menu yang ada. Dan lalu kita bahas juga menu-menu yang ada. Ada menu dashboard, pos ini digunakan untuk waiters, pos kasir digunakan oleh untuk kasir, order yang terkait dengan transaksi yang berjalan, sudah berjalan atau history. Ini pengeluaran, pengeluaran ada di pengeluaran lain-lain yang tidak tercatat. Pendapatan, ini pendapatan berkaitan pendapatan selain dari order. Jadi kata lain bisa ditambahkan pendapatan dari yang lainnya ataupun yang tidak tercatat melalui aplikasi ini bisa ditambahkan di
pembayaran. Sedangkan aset digunakan untuk mengelola aset yang ada, misalnya ada kursi, meja, dan semuanya bisa tercatat di aset. Ini pegawai tadi untuk mengatur pegawai. Keuangan ini adalah berisi tentang transaksi yang order yang lunas, jadi kata lain yang sudah selesai, sudah terbayarkan, maka akan masuk di keuangan. Itu ada laporan, dan laporan pegawai dan laporan order, lalu juga ada keamanan dan seterusnya. Jadi ini aplikasi digunakan kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan order? Kayak di sini kita melalui pos atau kasir. Bedanya pos sama pos kasir adalah kalau pos itu berarti hanya melalui waiters, dan waiters itu nanti akan meneruskan ke kasir. Jadi proses pembayaran itu semuanya ada di kasir, bukan di waiters. Contohnya di sini kita coba untuk waiters ya. Di sini roti bakar, kita bakar, yang roti bakar selai 2, kita order now ya. Order ini order baru dikirimkan ke kasir. Jadi data yang tadi maka data akan masuk ke kasir. Lalu bagaimana cara melihat transaksi tadi? Saya lihat di pos kasir. Pos kasir bisa dilihat seperti ini. Lalu bisa melihat transaksi di list. Ya, di sini pilih data. Nah, di sini teman-teman Bapak Ibu bisa menambahkan. Setelah ada pengen menambahkan menu lagi atau seperti apa, atau menghapus, bisa ditambahkan di sini. Kemudian save order, jadi menyimpan kembali atau melakukan pembayaran. Dalam ini saya melakukan pembayaran, ada cash, pembayarannya misalnya adalah 1.000 sekarang ini, oke, dan ini bayar sekarang. Lalu di sini nanti bisa dicetak melalui printer hasil thermal yang itu bisa dibeli melalui kami atau melalui marketplace lainnya. Baik. Lalu data ini yang sudah lunas, sudah terbayarkan, maka akan masuk di bagian order. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi masuk di bagian order. Nah, di sini juga bisa dilihat riwayatnya, dia melakukan pembelian apa saja dan seterusnya. Lalu kita bisa masuk di bagian keuangan. Keuangan, Bapak Ibu bisa melakukan download atau mencetak laporan baik Excel maupun PDF. Sudah disediakan, jangan lupa tanggal mulai, tanggal akhir. Kalau Bapak Ibu pengen melihat dalam rentang tertentu, tanggal tertentu atau periode tertentu. Jadi kurang lebih aplikasinya seperti ini. Nanti kalau pengen lebih detail, tentunya bisa hubungi di kontak admin. Terima kasih.